warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devi Nur Amalia Suyatno, NIM 21113050005. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul demokrasi. Pengertian demokrasi dalam buku berjudul Komunitas Politik Media Demokrasi dari Henry Subiakto dijabarkan latar belakang pendekatan metode studi komunikasi dan kepemimpinan politik yang akan dibentuk demokrasi itu sendiri. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khayalak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Haris Soksi. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. 2. Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Tujuan dari demokrasi secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Bahkan subjudul. Berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 4. Membatasi kekuasaan pemerintahan. 5. Mencegah perselisihan. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, disingkat DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. 5. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Macam-macam dari demokrasi terdiri. 1. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. 2. Demokrasi langsung merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memilih kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta beraraskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima Pancasila. 5. Demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.